21 Desember 1989. Bukares, Rumania. Nicolae Ceausescu, diktator komunis yang selama puluhan tahun dipuja bak dewa oleh rakyat Rumania, berdiri di atas panggung di hadapan ribuan orang dan mengharapkan dirinya dirayakan. Namun, bukannya bersorak-sorai, yang terjadi malah sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh sang diktator. Massa mencemoohnya dan dengan suara bulat menuntut kemunduran dirinya. Namun tidak lama sebelumnya, Ceausescu telah menjadi bapak negara, pemimpin yang tidak perlu diragukan lagi dan sangat berkuasa. Namun, dalam hitungan beberapa hari saja, keadaan berubah drastis. Dari sosok yang maha kuasa, ia berubah menjadi pemimpin yang dicemooh, lalu hanya beberapa hari kemudian, ia sudah meninggal. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang telah memerintah Rumania dengan tangan besi selama puluhan tahun bisa kehilangan kekuasaannya dalam sekejap? Tapi jangan kita lompat terlalu jauh, karena Ceausescu sebenarnya tidak selalu menjadi seorang diktator. Ada masanya, dia juga hanyalah remaja kelaparan yang berasal dari keluarga miskin. Kisah Ceausescu dimulai di sebuah desa kecil di Rumania, yang bahkan di sebagian besar kota pun harus dicari dengan kaca pembesar. Ia lahir pada tahun 1918 di Skolnik Sesti, sebagai anak ketujuh dari keluarga petani miskin. Karena keluarganya hidup dari hasil panen sendiri, sejak kecil Ceausescu sudah belajar apa artinya kerja keras yang melelahkan dan tanpa harapan. Seperti anak-anak petani lainnya pada masa itu, ia hanya bersekolah sebatas yang diwajibkan, karena tenaganya dibutuhkan di ladang. Namun Ceausescu tidak ingin hidup seperti itu seumur hidupnya. Jadi sejak muda ia pergi ke Bukares untuk menjadi tukang sepatu magang. Namun, di ibu kota ia tidak hanya belajar tentang kerajinan itu, tetapi juga menyerap ketegangan politik yang terjadi pada masa itu. Rumania pada tahun 30-an memang semakin dipenuhi ketegangan. Kesenjangan antara kemiskinan di pedesaan dan elit kota terus melebar, sementara para pekerja dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi di pabrik-pabrik. Di tengah suasana yang memanas inilah Ceausescu menemukan ideologi komunis. Pada usia 15 tahun, ia bergabung dengan Partai Komunis yang saat itu masih dilarang, di mana ia menyebarkan selebaran, menghadiri pertemuan rahasia, dan bekerja sebagai kurir. Meskipun ini belum bisa disebut sebagai aktivitas politik besar, menjadi anggota partai terlarang dalam bentuk apapun tetap membawa risiko yang sangat besar. Risiko tersebut tentu saja tidak datang tanpa konsekuensi. Ceausescu beberapa kali ditangkap dan menghabiskan bertahun-tahun di penjara. Namun, tahun-tahun di penjara itu tidak mematahkan semangat komunis muda tersebut, justru semakin menguatkan keyakinannya. Di antara rekan-rekan sepenjaranya, ada juga para petinggi partai, termasuk George Georgudes, yang kemudian menjadi orang nomor satu di negara komunis itu. Ceausescu sendiri adalah murid yang baik. Ia tidak hanya menyerap ideologi, tetapi juga mempelajari seluk-beluk cara menjalankan kekuasaan. Ia belajar bagaimana membangun loyalitas pada orang-orang, memanipulasi massa, dan pada dasarnya hanya untuk bertahan hidup. Setelah Perang Dunia Kedua, Rumania berada di bawah pengaruh Uni Soviet, yang juga berarti bahwa kaum komunis mengambil alih kekuasaan, dan posisi-posisi negara diisi oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Loyalitas Ceausescu akhirnya membuahkan hasil pada saat itu. Ia naik pangkat dengan sangat cepat di dalam partai, hingga akhirnya mencapai posisi Menteri Pertahanan. Ketika Georgudes meninggal pada tahun 1965, kesempatan yang telah lama dinantikan pun akhirnya tiba. Soalnya, pada saat itu Ceausescu sudah cukup berpengaruh untuk mengambil alih kepemimpinan partai dan mengarahkan negara. Padahal, sekilas ia tidak tampak seperti kandidat yang serius. Dia tidak karismatik, karena sosoknya pendek dan penampilannya tidak mencolok. Ditambah lagi pendidikannya yang minim juga tidak membuatnya menonjol. Justru karena itulah, orang-orang di dalam partai tidak menganggapnya sebagai ancaman. Ia tampak tidak berbahaya, dan justru itulah kekuatan terbesarnya. Sementara di permukaan, ia tampak seperti kader partai biasa yang membosankan. Di balik layar, selama bertahun-tahun, ia membangun kekuasaannya dengan rapi. Dalam hal kepribadian, Ceausescu adalah contoh hidup bahwa dalam sistem komunis, siapapun bisa menjadi seseorang. Anak desa dari keluarga miskin ini akhirnya menjadi pemimpin negara. Dia sendiri juga sering menekankan asal-usulnya sebagai anak petani, agar dalam citra pribadinya ia bisa membedakan diri dari elit aristokrat lama. Dengan begitu, Ceausescu bukan hanya menjadi pemimpin baru negara, bukan pula sosok penindas dari kalangan atas,
melainkan salah satu dari rakyat yang tahu rasanya menderita dan kini akhirnya menegakkan keadilan. Namun, Ceausescu tidak hanya berbicara, ia juga secara sistematis memastikan posisinya aman. Setelah pelantikannya, ia langsung menuntut kesetiaan dari militer, birokrasi, bahkan bersekutu dengan gereja ortodoks. Sebagai imbalannya, tentu saja semua pihak diberi sedikit ruang gerak. Menjelang akhir tahun 60-an, di Rumania sudah tidak ada yang mempertanyakan siapa penguasa di rumah itu. Lalu, seiring kekuasaan Ceausescu yang semakin besar, ia pun semakin berani bersuara dalam urusan internasional. Ia menentang Moskow yang juga berkuasa atas Rumania, mengecam pendudukan Cekoslowakia, dan mengambil arah kebijakan luar negeri yang lebih independen. Dengan langkah ini, ia tidak hanya mendapatkan simpati di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional. Ceausescu adalah pemimpin dari negara kecil yang tidak tunduk pada kekuatan besar. Namun di balik layar, ia semakin otoriter, dan kekuasaan perlahan-lahan menggerogotinya. Anak petani yang dulunya berangkat sebagai anak rakyat biasa, kini tidak hanya menuntut rasa hormat dari rakyatnya, tapi juga pemujaan. Soalnya, Ceausescu sebagai murid yang baik juga belajar dari kisah Stalin. Ia tahu, kalau ingin mengukuhkan dirinya dalam benak rakyat dan sejarah Rumania, ia harus membangun kultus individu di sekelilingnya. Jadi, wajahnya terpampang di koran-koran, di ruang kelas, dan praktis di setiap dinding gedung pemerintahan. Dalam kurikulum sekolah, belajar tentang aksi-aksi kepahlawanannya menjadi wajib, meskipun seringkali kisah-kisah itu hanya dibuat-buat saja. Mesin propaganda pun menciptakan julukan-julukan baru yang jelas-jelas memuja sang diktator, seperti jenius dari Carpathia atau pahlawan dari segala pahlawan. Bahkan, dalam beberapa pidato, dia disebut-sebut secara langsung sebagai keturunan pahlawan nasional Rumania. Bahkan istrinya, Elena, juga menjadi bagian dari mitologi yang dibangun di sekitar Ceausescu. Propaganda menggambarkan dirinya sebagai ilmuwan brilian, ibu bangsa, dan tentu saja sebagai pendamping yang tak tergantikan bagi Ceausescu. Namun, semuanya benar-benar dimulai pada tahun 1971, setelah Ceausescu mengunjungi Korea Utara dan Tiongkok. Ia terpesona oleh bagaimana kekuasaan dipusatkan di tangan satu orang di negara-negara tersebut, dan langsung memutuskan bahwa ia akan menjadi Kim Il-sumnya Rumania sendiri. Sejak saat itu, taman-taman patung pun dibangun, yang tentunya semuanya menggambarkan sang pemimpin besar. Selain untuk memberikan informasi, tujuan utama siaran berita pun menjadi untuk merayakan dirinya. Bahkan teater dan puisi pun diarahkan untuk memuliakan sang pemimpin. Sebenarnya, hal ini tidak mengherankan, karena di rezim Ceausescu, setiap karya budaya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu, supaya tidak secara tidak sengaja menampilkan realitas yang berbeda dari yang diinginkan partai. Lalu, apa yang terjadi pada mereka yang tetap berani mengkritik, mereka tidak hanya dibungkam, tapi seringkali juga dihilangkan. Tapi propaganda bukan satu-satunya senjata Ceausescu. Ada juga Securitate, polisi rahasia, yang mengubah seluruh negeri menjadi satu pos pengawasan raksasa. Pada tahun 80-an, setiap 40 orang Rumania, setidaknya satu di antaranya bekerja sama dengan polisi rahasia dalam beberapa bentuk. Anggota keluarga, tetangga, rekan kerja, pada dasarnya siapa saja bisa menjadi informan. Tak ada seorang pun yang bisa merasa aman, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan melaporkan mereka hanya karena kesalahan sekecil apapun. Begitulah mesin ketakutan yang sempurna dibangun. Dan di mana ada ketakutan, ruang untuk bahkan mengeluh tentang kekurangan roti di balik pintu tertutup saja sudah cukup untuk ditangkap. Namun, kekuasaan Ceausescu tidak berhenti di perbatasan Rumania. Banyak dari para pengkritik rezim yang melarikan diri ke luar negeri menjadi korban kecelakaan. Radio Free Europe, yang menyiarkan berita-berita barat dalam bahasa Rumania, tidak mengherankan menjadi salah satu musuh utama Ceausescu. Siapapun yang mendengarkannya, bahkan hanya 1 detik saja, bisa dipastikan akan mendapat hukuman. Dalam kasus terbaik, mereka hanya dipermalukan di depan umum. Tapi dalam kasus terburuk, mereka bisa saja dipenjara karena hal itu. Namun, rasa takut saja tidak akan cukup untuk mempertahankan rezim tersebut. Ceausescu dengan cerdik mencampurkan rasa takut itu dengan kebanggaan nasional. Dalam pidato-pidatonya, ia sering merujuk pada raja-raja Dacia dan pahlawan Rumania abad pertengahan, seolah-olah kekuasaannya adalah kelanjutan langsung dari mereka. Jelas, ini adalah langkah penting dalam membangun kultus individu, karena dengan cara ini ia menegaskan bahwa dirinya adalah keturunan para pahlawan Rumania kuno. Manipulasi emosional ini merupakan tingkat baru dari propaganda. Ia tidak hanya ingin memerintah,
tetapi juga ingin namanya tercatat selamanya dalam sejarah Rumania. Setelah beberapa waktu, ia bahkan tidak lagi diperkenalkan sebagai seorang politisi atau sebagai salah satu anak bangsa, melainkan sebagai sebuah keniscayaan sejarah yang tak terelakkan. Dan pidato-pidato Ceausescu pun tidak bisa dihindari, karena wajib diperdengarkan di mana-mana. Di pabrik-pabrik, sekolah-sekolah, dan perusahaan-perusahaan pertanian, orang-orang bertepuk tangan karena memang harus bertepuk tangan. Namun, rezim ini tidak hanya menuntut kepasifan, melainkan juga partisipasi aktif. Aksi-aksi massa berubah menjadi pertunjukan yang sudah diatur sebelumnya, karena massa yang antusias diangkut dengan bus ke lokasi, lengkap dengan slogan-slogan yang sudah dibagikan sebelumnya dan keharusan untuk bersorak-sorai. Bahkan acara televisi pun hanya menampilkan pemimpin, saat ia meresmikan pabrik, memeriksa hasil panen, atau memberikan nasihat kepada para manajer, dan tentu saja setiap kalimatnya selalu disambut sorak-sorai. Ia digambarkan sebagai seseorang yang serba bisa. Tak satu kata pun boleh diucapkan jika tidak sesuai dengan pandangannya. Ini sudah bukan lagi kepemimpinan, melainkan sandiwara. Namun, di balik dekorasi panggung, tembok mulai retak. Sementara sekretaris jenderal partai mendapat tepuk tangan meriah, orang-orang biasa sudah harus antre panjang demi sepotong roti, kedinginan di apartemen tanpa pemanas, dan setiap hari dihadapkan pada masalah-masalah sistem. Belum lagi tuntutan untuk bertahan hidup. Setiap hari, propaganda semakin jauh dari kenyataan. Sebenarnya, rakyat sudah menjalani kehidupan ganda. Di luar, mereka tersenyum dan mengangguk, bahkan bersorak untuk sang pemimpin atas perintah. Tapi di dalam hati, kebencian yang terus tumbuh perlahan-lahan menggerogoti mereka. Jaringan securita tampak begitu sempurna sehingga bahkan Ceausescu sendiri percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun justru itulah yang menjadi kejatuhannya. Ia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya mengangguk, yang tidak berani atau tidak mau memberitahunya kebenaran, bahwa rakyat Rumania sudah tidak lagi mengaguminya. Dengan begitu, Ceausescu perlahan-lahan terisolasi dari rakyat yang dulu ia pimpin sebagai salah satu pahlawan mereka. Tapi rakyat Rumania tidak hanya membencinya karena membangun kultus individu dan polisi rahasia. Ada hal yang jauh lebih mendasar di balik semua itu, yaitu rakyat menjadi miskin. Di benak Ceausescu, ia membayangkan Rumania yang sebelumnya ekonominya bertumpu pada pertanian, berubah menjadi negara industri modern. Ia ingin Rumania menjadi kekuatan industri besar, dan demi tujuan itu, ia mengorbankan segalanya demi industri berat. Rencana 5 tahun, rekor produksi baja, pabrik-pabrik raksasa, di atas kertas Rumania terus-menerus memecahkan rekor produksi. Namun, laju perkembangan industri berat yang gila-gilaan itu menghabiskan seluruh sumber daya negara. Sektor pertanian jadi terpinggirkan, lahan-lahan digantikan oleh pabrik dan fasilitas industri, sementara para petani diubah menjadi buruh pabrik. Hal ini, yang tentu saja tidak mengejutkan, menyebabkan semakin sedikit makanan yang tersedia di negara itu. Pada tahun 1974, Ceausescu mengumumkan bahwa pedesaan harus dimodernisasi. Namun, alih-alih membangun pertanian modern dan melakukan mekanisasi, hal ini justru berarti ribuan desa lenyap dari peta. Keluarga-keluarga dipindahkan, dan rumah-rumah tradisional di desa digantikan oleh deretan gedung panel. Untuk mendorong industri berat, bahkan untuk membangunnya dari nol, tentu saja dibutuhkan banyak uang, yang sayangnya tidak dimiliki negara ini. Karena itu, Ceausescu awalnya mengambil pinjaman dari Barat, dan dengan uang tersebut ia membawa mesin-mesin modern serta teknologi ke dalam negeri. Namun setelah semangat awal itu, datanglah masa sadar diri, dan utang negara pun melonjak tinggi. Pada awal tahun 80-an, utang ini bahkan mencapai 10 miliar dolar, yang akhirnya menjadi tidak tertahankan. Pada tahun 1981, karena itu, Ceausescu dan pemerintahnya memutuskan untuk melunasi semua utang luar negeri, bahkan jika harus membuat seluruh negeri menderita karenanya. Untuk mencapai tujuan ini, dimulailah salah satu program penghematan paling keras dalam sejarah. Seluruh hasil produksi negara, mulai dari gandum, minyak, hingga hampir semua produk pabrik, dijual ke luar negeri agar mereka bisa membayar utang luar negeri yang sangat besar itu. Secara finansial, memang program ini berjalan, tapi rakyat Rumania pada saat itu kelaparan, kedinginan, dan bahkan kekurangan barang-barang paling mendasar seperti roti, susu, gula, daging, dan minyak goreng. Setiap hari, orang-orang mengantre panjang di depan toko-toko dengan harapan mungkin hari itu mereka bisa mendapatkan sesuatu. Lalu pada tahun 1981, pemerintah memperkenalkan sistem kupon untuk bahan makanan pokok,
yang membuat pengadaan barang menjadi tidak menentu. Semua ini kemudian diperparah oleh program pola makan rasional, di mana pemerintah menentukan asupan kalori secara resmi. Dengan kebijakan ini, secara teori pemerintah bisa memutuskan berapa banyak makanan yang boleh dikonsumsi seseorang setiap harinya. Sementara itu, produksi industri menyerap semua energi yang dihasilkan, sehingga kota-kota sering mengalami pemadaman listrik, dan pemanas pun menjadi barang mewah. Orang-orang berdesakan di dapur, berusaha bertahan melewati musim dingin dengan mengandalkan hangatnya tungku buatan sendiri. Ada kalanya keluarga-keluarga mengumpulkan kupon makanan mereka hanya agar bisa memasak satu mangkuk makanan. Di mana-mana, standar hidup mulai merosot tajam. Di rumah sakit tidak ada jarum suntik, obat-obatan, bahkan insulin pun tidak tersedia. Jadi para dokter seringkali hanya bisa mengangkat tangan dengan pasrah saat melihat pasien-pasien mereka. Di desa-desa, para petani semakin terjerumus ke dalam kemiskinan karena hasil panen mereka diambil oleh negara, sementara mereka sendiri dibiarkan dengan tangan kosong. Mungkin contoh terbaik dari kebijakan penghematan ekstrim adalah pada tahun 1983-84, ketika tingkat kematian bayi di Rumania menjadi yang tertinggi di seluruh Eropa, yang jelas disebabkan oleh kelangkaan makanan yang melanda negara tersebut. Lalu, apa yang terjadi di propaganda resmi pada saat itu? Perjuangan heroik, kemenangan swasembada, rakyat Rumania menjadi contoh bagi dunia. Ceausescu bahkan memutarbalikan penderitaan menjadi kisah kepahlawanan, sementara jutaan nyawa dikorbankan demi masa depan tanpa utang. Sementara itu, orang-orang mulai berbisik, dan suara mereka semakin keras. Kepercayaan pada jenius Karpati mulai luntur, dan semakin banyak orang merasa bahwa jika tidak ada perubahan, kemarahan akan meledak cepat atau lambat. Namun, rezim Ceausescu tidak runtuh dalam semalam. Seiring berjalannya waktu, retakan-retakan semakin melebar, dan kesabaran rakyat pun semakin menipis. Lalu tibalah saat di mana bisikan berubah menjadi teriakan, dan tidak bisa lagi dibungkam. Salah satu perlawanan besar pertama muncul pada November 1987 di kota Brasov, ketika para pekerja pabrik truk Steaguro benar-benar mencapai batas kesabaran mereka. Pemotongan terus-menerus, penurunan upah, dan lembur yang sudah menjadi hal biasa membuat hidup mereka tak tertahankan, hingga akhirnya meletuslah pemberontakan Brasov. Semuanya bermula ketika pada tanggal 14 November, para pekerja shift malam diberitahu bahwa gaji bulanan mereka hanya akan dibayarkan sebagian saja karena mereka dianggap tidak memenuhi target. Itulah titik puncaknya. Para pekerja secara spontan memulai aksi mogok, dan dalam waktu singkat jumlah mereka membengkak menjadi sekitar 4.000 hingga 8.000 orang yang kemudian berbaris menuju markas komite partai. Pihak berwenang dengan cepat merespons situasi yang terjadi, dan pada tengah malam, polisi anti huru-hara sudah memenuhi kota. Para demonstran dipukuli dengan brutal, dan 61 orang dipenjara. Sesaat tampak seolah-olah rezim berhasil memulihkan ketertiban, tapi sebenarnya tindakan ini justru hanya menyiram bensin ke api. 2 tahun kemudian, pada Desember 1989, Timișoara menjadi tempat lahirnya revolusi Rumania. Penyebabnya tampak sepele, karena seorang pendeta reformasi Hungaria, Laszlo TKS, digusur dari rumahnya. Namun, apa yang dianggap pihak berkuasa sebagai urusan administratif sederhana, dalam sekejap berubah menjadi percikan pemberontakan. Pada 16 Desember, para jemaat membentuk barisan manusia di sekitar gereja untuk melindungi sang pendeta. Tapi kemudian orang lain juga ikut bergabung. Orang Rumania, Hungaria, muda maupun tua. Sebenarnya, semua orang yang sudah muak dengan ketakutan dan kemiskinan. Kerumunan semakin membesar, sementara semua orang meneriakan, turunkan Ceausescu, berikan kebebasan. Lalu, bagaimana tanggapan pihak berkuasa, tepat seperti beberapa tahun sebelumnya? Kekerasan. Pada 17 Desember, atas perintah atasan, tentara menembaki kerumunan tak bersenjata. Darah mengalir di jalanan, tapi itu tidak lagi menakut-nakuti orang-orang. Dalam hitungan hari saja, api revolusi telah menyebar ke seluruh negeri, sementara mesin propaganda berusaha menutupi kenyataan. Tapi semuanya sudah terlambat. Bahkan di barisan tentara mulai muncul keretakan, karena semakin banyak tentara yang menolak untuk menembak rakyatnya sendiri. Bahkan, banyak yang berbalik mendukung para demonstran, sehingga sandaran terbesar Ceausescu, yaitu monopoli kekerasan, mulai runtuh. Pada 21 Desember, Ceausescu dengan putus asa mencoba merebut kembali sebagian kekuasaannya. Pada hari itu, massa besar didatangkan ke Bukares dengan bus untuk menghadiri rapat umum yang sudah diatur sebelumnya, yang juga disiarkan langsung di televisi. Sang pemimpin berdiri di balkon dan berpidato dengan dukungan setia istrinya. Menurut naskah, pidato itu akan diakhiri dengan tepuk tangan, sorak-sorai,
dan pernyataan kesetiaan. Namun orang banyak memutuskan sebaliknya. Mula-mula hanya terdengar gumaman pelan, lalu serangkaian siulan dan teriakan. Turun ke bawah. Dengan seorang diktator yang kejam dan berkuasa penuh, yang memerintah dengan tangan besi. Kemudian tibalah momen paling menakutkan di era Ceausescu. Wajah sang pemimpin mulai menunjukkan rasa takut, sementara televisi menyiarkan secara langsung bagaimana kekuasaannya runtuh. Keesokan paginya, kekacauan total melanda Bukares. Revolusi yang meletus di Timio Ara memang sudah tak terbendung lagi. Massa menyerbu markas partai, sehingga Ceausescu dan Elena terpaksa melarikan diri. Setelah pemberontakan massa di Bukares, sang diktator tidak lagi berusaha menyelamatkan kekuasaannya, melainkan hanya nyawanya sendiri. Dari kediamannya, sebuah helikopter membawanya pergi. Tapi sejak menit-menit pertama sudah terlihat bahwa sang diktator benar-benar kehilangan kendali. Ia memberikan perintah-perintah paranoid, karena ia mengira semua orang telah berbalik melawannya. Ia berulang kali memerintahkan pilot untuk mendarat, karena ia tidak percaya bahwa pilot itu belum berkhianat padanya. Akhirnya, mereka melarikan diri dengan mobil melewati perbatasan desa-desa terpencil dan pos pemeriksaan militer. Sementara radio-radio Rumania sudah mengumandangkan kemenangan revolusi. Akhirnya, di sekitar Targoviste, pasangan yang melarikan diri itu dikepung oleh tentara dan langsung ditahan setelah mobil mereka dihentikan di jalan yang terpencil. Ketika mereka ditangkap, tidak ada lagi ledakan amarah, tidak ada lagi perintah. Hanya kehancuran rezim diktator yang begitu mencolok. Para tentara yang menangkap mereka, sehari sebelumnya masih menjalankan perintah Ceausescu, kini justru membawa sang diktator yang melarikan diri itu ke pengadilan kilat. Jadi, bagi Ceausescu, Natal kali ini bukan lagi tentang pelarian, melainkan tentang pertanggungjawaban. Pada tanggal 25 Desember, di sebuah pangkalan militer, Nicolae dan istrinya diadili oleh pengadilan kilat. Mereka didakwa, antara lain, melakukan genosida, menyebabkan kehancuran ekonomi, pengkhianatan terhadap negara, serta dituduh telah menyelundupkan miliaran ke rekening luar negeri sementara rakyatnya kelaparan. Ceausescu terus membantah dan menyebut proses tersebut sebagai sandiwara. Sang pemimpin masih berusaha menunjukkan wibawa selama persidangan, tapi para jaksa dan hakim sudah tidak takut lagi padanya. Bahkan, pihak pembela pun justru berpihak pada penuntut, karena para pengacara yang seharusnya membela Ceausescu di pengadilan malah menjadi perwakilan kebenaran revolusi. Dan mereka sendiri yang menuntut mantan diktator itu. Dengan amarah rakyat sebesar itu, sudah jelas apa putusan yang akan dijatuhkan, hukuman mati, dan langsung dieksekusi saat itu juga. Elena terus-menerus mengumpat saat mereka digiring ke halaman, sementara Nicolae Ceausescu justru berusaha menjaga martabatnya. Di detik-detik terakhirnya, ia mulai menyanyikan lagu internasional yang dimulai dengan "Bangkitlah, para Buddha yang tertindas", tapi suaranya akhirnya tenggelam oleh suara tembakan. Amarah rakyat terlihat jelas dari kenyataan bahwa rekaman eksekusi mereka disebarluaskan hanya beberapa hari kemudian. Bahkan televisi Rumania pun menayangkannya, sehingga seluruh negeri, bahkan sebenarnya seluruh dunia, bisa menyaksikan runtuhnya rezim diktator itu. Halaman depan media internasional dipenuhi dengan gambar-gambar eksekusi tersebut, sementara dunia barat menyaksikan dengan terkejut betapa cepatnya kekuasaan Ceausescu berakhir. Ada yang merasa lega karena sebuah era kelam telah berakhir, sementara yang lain meragukan apakah eksekusi cepat ini benar-benar menegakkan keadilan, atau hanya sekadar memuaskan amarah massa yang marah. Namun satu hal yang pasti, kekuasaan Ceausescu, yang dibangun di atas propaganda ketakutan dan kontrol tangan besi, runtuh secepat saat ia dibangun, sementara eksekusinya sebenarnya tidak menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Negara itu tetap hancur, menunggu seseorang untuk membangunnya kembali. Kisah Ceausescu hingga hari ini masih menjadi peringatan. Sebuah pengingat bahwa betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan dan kebohongan. Selama beberapa dekade, tampaknya tidak ada yang bisa menggoyahkan rezimnya, karena propaganda, kultus individu, dan polisi rahasia membuat segalanya tetap pada tempatnya untuk menekan kemarahan rakyat. Namun sejarah berulang kali membuktikan bahwa penindasan hanya bisa menahan ketidakpuasan untuk sementara waktu saja.